Dipecat AS Roma, kutukan musim ketika Jose Mourinho berlanjut. Kutukan musim ketika Jose Mourinho terus berlanjut seiring dipecatnya pelatih Portugal itu dari AS Roma. Jose Mourinho selalu dipecat di musim ketika melatih Chelsea, Madrid, Manchester United, dan terakhir AS Roma. Prestasi Jose Mourinho di AS Roma sebenarnya tak buruk-buruk amat. Di musim perdananya, pelatih Portugal tersebut sukses mempersembahkan trofi UEFA Conference League, dan kini Jose Mourinho masih bisa melatih beberapa tahun ke depan. Saat ini masih belum jelas bagaimana kelanjutannya, namun ada rumor yang mengatakan bahwa ia bisa saja merapat ke klub Arab Saudi. Jose Mourinho tinggalkan AS Roma dengan mata sembab dan juga menahan tangis. Jose Mourinho tak mampu menutupi perasaan sedihnya usai resmi dipecat AS Roma. Mourinho kedapatan mencoba menahan isak tangis saat pergi dari markas latihan di Roma. Tanpa mata Jose Mourinho berkaca-kaca pada momen tersebut. The Special One pun meninggalkan Trigoria untuk terakhir kali sebagai pelatih dari AS Roma. Yang menarik, para pemain AS Roma tidak mengetahui keputusan klub ketika mereka tiba untuk sesi latihan di Trigoria. Resmi Daniel De Rossi jadi pengganti Jose Mourinho. Klub Serie A Italia AS Roma tak butuh waktu lama untuk mencari pengganti dari Jose Mourinho. Ilupi resmi menunjuk Daniel De Rossi sebagai pelatih mereka yang baru. Kepastian diangkatnya De Rossi sebagai manajer baru AS Roma diumumkan langsung AS Roma melalui situs resmi mereka. Mereka mengkonfirmasi bahwa sang legenda akan menangani Paulo Dybala dan kawan-kawan hingga akhir musim nanti. De Rossi sendiri mengaku sangat bahagia bisa bergabung dengan AS Roma kembali. Ia berjanji akan memberikan yang terbaik agar Roma kembali bertaji lagi. Sedangkan lawan Irak, 3 pemain timnas bisa main sejak menit awal. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga kedua grup D Piala Asia. Demi meraih kemenangan, ada paling tidak 3 nama pemain yang akan diganti pada laga kontra Vietnam nanti. Pergantiannya adalah pemain-pemain yang duduk di bangku cadangan pada laga kontra Irak kemarin. Nama Sandy Walsh, Dimas Derajat, dan juga Sean Patinama bisa dicoba demi bisa meningkatkan serangan. Pratama Arhan resmi gabung dengan klub Korea Suwon FC. Rumor Pratama Arhan bergabung dengan klub Liga 1 Korea yakni Suwon FC ternyata bukan isapan jempol belaka. Arhan kini resmi bergabung dengan klub Korea Selatan tersebut. Hal itu resmi diumumkan oleh pihak Suwon FC. Pratama Arhan disebut kini sudah resmi bergabung. Adapun Suwon musim lalu nyaris terdegradasi ke Kalik 2, namun akhirnya mereka selamat setelah menang 6-4 atas Busan Haepark. Mantan pemain Chelsea akui menyesal gabung Liverpool. Mantan pilar tim nasional Inggris dan juga Chelsea yakni Joe Cole mengaku jika dirinya takkan pernah memutuskan untuk bergabung dengan Liverpool andai bisa memutar waktu. Joe Cole sempat merasakan puncak karirnya ketika membela Chelsea pada medio 2003 hingga 2010. Namun Cole mengalami penurunan performa yang cukup signifikan, salah satunya pasca cedera. Sayangnya karir Joe Cole bersama Liverpool tidak berjalan sempurna dan justru masuk pada gerbong pemain yang gagal di Liverpool. Komite wasit akui Liverpool harusnya dapat penalti saat lawan Arsenal. Petinggi Komite Wasit Liga Inggris Jamal Howard-Webb mengaku jika pihak pengadilan telah melakukan kesalahan yang sedikit merugikan bagi Liverpool kala menghadapi Arsenal beberapa waktu lalu. Satu kejadian yang menyita perhatian publik adalah ketika bintang Arsenal Martin Odegaard dianggap handsball di dalam kotak penalti. Ketika itu tangan Odegaard seperti menahan bola dengan tangan di tengah tekanan dari pilar Liverpool yakni Mohamed Salah. Namun wasit lapangan Chris Kavanagh tak menganggap adanya masalah pada kejadian tersebut. Begitu pula dengan staf yang ada di dalam VAR. Kasus dari Manchester City lama sekali. Everton kini menatap hukuman kedua dan Nottingham Forest menantikan sanksinya. Tetapi perkembangan kasus dari Manchester City juga belum jelas sampai saat ini. Langkah tegasnya Premier League memproses kasus Everton dan juga Nottingham Forest malah memunculkan tanda tanya atas dakwaan terhadap Manchester City. Ada anggapan bahwa Manchester City mendapatkan perlakuan khusus. Peraih triple winner di musim lalu itu sudah didakwa atas 115 pelanggaran selama 14 musim sejak tahun 2009 dan ancaman hukuman untuk Manchester City bisa sampai terdegradasi. Ketika ditanya perihal status investigasi dari Manchester City, pihak dari Liga Inggris pun mengelak. Ia mengaku tak bisa membeberkan apapun kecuali mengatakan prosesnya kini terus berjalan.
Victor Osimhen akui punya impian berkarir di Liga Inggris. Striker Napoli yakni Victor Osimhen mengatakan bahwa ia ingin bermain di Premier League suatu saat nanti di tengah ketertarikan dari Chelsea dan juga Arsenal. Ketika ditanya apakah ia ingin bermain di Liga Inggris di masa mendatang, pemain asal Nigeria itu mengatakan tentu saja suatu hari nanti. Namun untuk saat ini saya memiliki rencana yang lain dalam karir saya. Jadi ketika saatnya tiba semua orang pasti akan tahu, ujar dari Victor Osimhen. Baru datang dan belum pernah main di Sirigu malah hengkang ke klub Liga Turki. Ognes sejatinya baru mendatangkan Salvatore Sirigu secara gratis di bursa transfer musim panas kemarin, dan sang pemain belum sempat mentas bersama Les Aiglons. Namun sang kiper asal Italia tersebut kini memutuskan hengkang ke klub Turki di bursa transfer musim dingin ini. Sirigu datang dari Fiorentina di bursa musim panas kemarin pasca kontraknya berakhir. Pasca bergabung dengan NES, ia belum pernah sekalipun main di tim utama. Kabar terkait kepergiannya mulai merebak pasca laman dari Mes Martin mengkonfirmasi bahwa mantan kiper PSG itu menjalin kontak dengan tim Super League yakni Fatih Karagümrük. NES pun sepakat melepas Sirigu secara gratis. Marseille resmi amankan fullback baru dari Liga Swiss. Marseille resmi mendatangkan fullback baru di bursa transfer musim panas. Ulises Garcia resmi mendarat dari Young Boys yang mentas di Liga Swiss. Sang pemain datang dari Velodrome dengan mahar mencapai 3 juta euro. Dalam karirnya bersama raksasa asal Swiss tersebut, Garcia sukses mengoleksi 195 laga di lintas kompetisi dan mendulang 12 gol serta 40 assist. Ia juga sempat mengantarkan timnya memenangi 4 gelar Liga Swiss dan sepasang Piala Swiss. Kalau mau Mbappe, Liverpool harus siap bayar gaji yang mahal. Klub Liga Inggris Liverpool harus menyiapkan dana besar untuk bisa menggajinya jika ingin mendatangkan Kylian Mbappe dari PSG. Liverpool harus berani mengeluarkan dana mencapai 1,2 juta pound sterling per pekannya untuk bisa menggaji Mbappe. Jika dirupiahkan, maka Mbappe akan mendapatkan pemasukan senilai 24,6 miliar rupiah per minggu. Dilansir dari The Telegraph, media Inggris tersebut menyebut bahwa angka itu merupakan permintaan dari orang-orang terdekat dari Kylian Mbappe. Rasanya sulit membayangkan Liverpool bersedia mengeluarkan dana sebanyak itu, kecuali mereka mendapatkan sponsor yang berkelas kakap. Liverpool login dalam perburuan defender Sporting Lisbon. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan ikut terjun dalam perburuan Ousmane Diomande dari Sporting Lisbon. Liverpool Echo menyebut bahwa Liverpool sudah mengirim scout untuk memantau bek 20 tahun tersebut, dan mereka juga mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan sang bek. Diomande sendiri punya tinggi yang ideal untuk bisa bermain sebagai bek tengah. Selain itu, ia juga nyaman dalam menguasai bola. Manchester United lepas Facundo Pellistri ke klub Spanyol. Spekulasi mengenai masa depan dari Facundo Pellistri nampaknya akan segera berakhir. Sang winger dilaporkan akan dilepas oleh Manchester United ke klub Spanyol yakni Granada. Relevo melaporkan bahwa Pellistri akan kembali ke Spanyol, dan menurut laporan tersebut Granada sudah mencapai kata sepakat dengan sang winger tersebut. Granada dikabarkan menginginkan untuk bisa meminjam sang winger hingga akhir musim dengan klausul pembelian permanen. Nego kontrak Alot, Rafael Varane bakal pergi dari Manchester United. Dilansir dari Fabrizio Romano, Varane berpotensi meninggalkan Old Trafford di musim panas nanti, karena saat ini proses negosiasi kontraknya masih berjalan alot. Laporan itu mengklaim bahwa kontrak Varane di Manchester United akan habis pada musim panas nanti. Namun Manchester United saat ini sedang mendiskusikan kontrak baru dengan sang bek Prancis tersebut. Manchester United dikabarkan siap memberikan kontrak yang lebih panjang kepada Varane, namun mereka meminta sang bek untuk bisa memotong gajinya, karena gajinya adalah salah satu yang terbesar di skuad Manchester United saat ini. Dan proses ini dikabarkan berjalan alot, sehingga saat ini kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat terkait kontrak baru dari sang pemain. Manchester United serusi bek milik Lille. Perburuan bek tengah milik Manchester United masih berlanjut. Setan Merah dikabarkan kini mengintip peluang untuk bisa mendatangkan Leny Yoro dari Lille. Sky Sport Jerman melaporkan bahwa Erik ten Hag dikabarkan berminat kepada Yoro karena sang pemain memiliki potensi yang besar. Alasan lain mengapa Manchester United berminat kepada Yoro karena mahar transfernya yang cukup terjangkau. Setan Merah kabarnya hanya perlu menggelontorkan dana mencapai 25 juta euro untuk bisa memboyongnya ke Old Trafford.
Liverpool memutuskan berpisah dengan Thiago Alcantara. Kebersamaan Liverpool dan juga Thiago Alcantara nampaknya akan segera berakhir. Liverpool memutuskan untuk berpisah dengan sang gelandang di musim panas nanti. Evening Standard melaporkan Liverpool tidak akan memperpanjang kontrak dari sang pemain karena mereka menilai performanya sudah sangat menurun jika dibandingkan saat ia pertama kali datang. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Thiago tidak terlalu pusing untuk mencari klub yang baru di musim panas nanti. Sejumlah klub Arab Saudi dilaporkan berminat kepada jasanya dan salah satunya adalah Al-Ettifaq. Musim ini Thiago belum sekalipun bermain di skuad Liverpool. Sang gelandang masih mengalami cedera sehingga ia tidak bisa dilibatkan dalam permainan Liverpool. Chelsea siap telikung Manchester United untuk jasa dari Karim Benzema. Spekulasi masa depan dari Karim Benzema semakin memanas. Terbaru Chelsea dilaporkan juga berminat untuk bisa mendatangkan striker Al-Ittihad tersebut. Sama seperti United, Chelsea dilaporkan sedang mencari striker yang baru. Benzema sendiri dilaporkan menarik perhatian dari Pochettino karena rekam jejaknya yang sangat teruji. Jadi Pochettino meminta Chelsea untuk bisa mencoba mendatangkannya. Laporan itu mengklaim bahwa Chelsea juga mulai bergerak untuk mengamankan jasa Benzema. Mereka sudah mengontak agen dari Benzema dan mereka menawarinya kesempatan untuk bisa bermain bersama Chelsea. Matthijs de Ligt gabung Manchester United di musim panas. Sky Sport Jerman melaporkan bahwa Manchester United saat ini mengarahkan radar mereka ke Jerman. Setan Merah berencana untuk bisa mendatangkan Matthijs de Ligt. De Ligt sendiri saat ini memasuki musim keduanya bersama Bayern Munchen. Namun sang bek dilaporkan tidak cukup puas dengan kondisinya di Munchen saat ini. Ia pun disebut mempertimbangkan untuk pergi dan mencari klub yang baru. Dan ia dikabarkan tertarik untuk bisa menjajal bermain di Liga Inggris. Sang bek sendiri masih terkait kontrak jangka panjang di Bayern Munchen dan mahar transfernya bisa mencapai 80 juta euro. Jordan Henderson segera resmi pindah ke Ajax. Pintu keluar Al-Ettifaq nampaknya sudah ada di depan mata bagi Jordan Henderson. Kapten dari Liverpool tersebut disebut meninggalkan lokasi pemusatan latihan di klubnya. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Henderson sudah meninggalkan pemusatan latihan di Arab dan dia dikabarkan akan segera terbang ke Belanda. Dikabarkan Henderson dan Ajax sudah mencapai kesepakatan personal.